Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab terhadap sesama pasangan suami istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ikatan pernikahan ini merupakan ikatan yang begitu kuat. Dengan ikatan ini, sesuatu yang diharamkan itu menjadi dihalalkan. Sesuatu yang tadinya bukan merupakan beban dan tanggung jawab, maka saat ini menjadi beban dan tanggung jawab. Dengan akad pernikahan, akad yang begitu kuat, ikatan yang begitu kuat, sesuatu yang haram tadinya, melihat auratnya, menyentuhnya, bahkan berhubungan badan dengannya, itu tadinya haram. Pelakunya berhak untuk mendapatkan cambukan bila mereka gadis dan lajang, bujang. Kalau mereka sudah menikah, maka mereka berhak untuk mendapatkan rajam, hukuman mati dengan lemparan batu. Namun dengan ikatan yang begitu kuat ini, maka hal itu tidak diberlakukan, bahkan menjadi halal, lebih-lebih bahkan ya menjadi berpahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Pada anggota intim salah seorang di antara kalian itu ada sedekahnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami saat menyalurkan syahwatnya kepada pasangannya dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika law wada'aha fi halalin kana lahu ajrun." Bagaimana menurut kalian apabila dia letakkan syahwatnya itu pada tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikianlah apabila syahwatnya tersebut dia letakkan pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Demikian hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernikahan itu adalah tali yang sangat kuat. Tali simpul ikatan yang begitu kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 21. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian berani bisa untuk mengambilnya? Sungguh sebagian kalian telah melakukan tindakan kemesraan ya kepada sebagian yang lain, yaitu berhubungan badan. Dan istri tersebut mengambil dari kalian ikatan yang sangat kuat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang begitu kuat. Bahkan ikatan seperti ini akan seterusnya dibawa sampai ke surga. Ikatan seperti ini akan dibawa sampai ke surga. Bukan hanya di dunia, bahkan di surga dibawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Allah berfirman yang artinya surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang tua mereka, pasangan hidup mereka, dan anak-anak turunan mereka. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegaskan, menjelaskan bahwa seseorang itu akan masuk ke dalam surga bersama dengan keluarganya, orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak. Tidaklah ada sebutan orang tua, tidaklah ada sebutan pasangan hidup, istri ataupun suami, tidaklah ada sebutan anak, melainkan itu diikat dengan pernikahan. Diikat dengan pernikahan. Lihat ikatan yang begitu kuat sampai dia masuk ke dalam surga, sampai ke surga. Sampai ke surga. Sungguh kita ingin kita masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga kita. Orang-orang yang terjalin hubungan dengan kita yang begitu erat, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh. Karena hamba-hamba yang saleh lah yang bisa masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku siapkan untuk orang-orang hamba-hambaku yang soleh, aku siapkan, aku persiapkan, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh keindahan surga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam dada manusia. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sementara malaikat itu masuk menemui mereka dari setiap pintu, sembari mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kedamaian, ketentraman atas kalian disebabkan kesabaran kalian dahulu. Fa ni'ma uqbad dar. Maka itu adalah sebaik-baik negeri kesudahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ikatan yang kuat ini dibawa sampai ke surga. Bukan hanya terhenti hanya sampai di dunia saja. Dengan kematian maka terputuslah hubungan
yang sangat kuat ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka hendaknya kita memperhatikan hak-hak pasangan hidup kita, agar kita tidak zalim kepadanya. Ketahuilah kezaliman tersebut sesungguhnya merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati." Kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari berbuat kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat zalim terhadap sesama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan dia haram di antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tidak memberikan hak kepada pemilik hak, ini merupakan bentuk kezaliman. Pasangan hidup kita memiliki hak terhadap kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Bagi para istri itu ada hak semisal kewajiban yang ada di pundak mereka dengan cara yang ma'ruf, dan bagi para suami, para laki-laki itu ada satu derajat di atas mereka. Suami dan istri masing-masingnya punya hak. Oleh karenanya tadi Allah mengatakan yang artinya, dan bagi para istri itu ada hak semisal dengan kewajiban mereka, yang tentunya kewajiban mereka itu adalah hak suami untuk dipenuhi. Ya, demikian. Hanya saja seorang suami itu memiliki kelebihan di atas para istri, dan itu karunia yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karenanya Allah ingatkan, jangan lupakan karunia yang Allah berikan itu. Wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 237. Janganlah kalian lupakan karunia. Janganlah kalian lupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Suami maupun istri masing-masing mereka punya hak. Rasulullah SAW bersabda dalam Haji Wada, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan." Ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan ketahuilah sesungguhnya istri-istri kan memiliki hak atas kalian. Baik suami maupun istri masing-masing punya hak yang sesungguhnya wajib bagi kita untuk memenuhi hak tersebut. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengakui bahwasanya pasangan hidup kita memiliki hak atas diri kita, maka merupakan adab dan akhlak, dan ini adalah sesuatu yang ditekankan dalam agama kita, adalah kita memenuhi hak kepada pemilik hak, bukan kita banyak menuntut hak. Ketika kita mengetahui ada pasangan hidup kita yang memiliki hak atas kita, maka kewajiban kita adalah memenuhi hak tersebut, bukan banyak menuntut hak. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Abu Darda, di mana Abu Darda ini
lebih berat condong untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dia berpuasa, radhiyallahu anhu. Di malam hari dia salat malam. Padahal dia punya istri. Maka di malam hari Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepadanya dengan mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya Rabbmu itu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu, bahkan dirimu juga punya hak atas dirimu. Kamu punya hak atas dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak itu kepada pemiliknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikan hak itu kepada pemiliknya. Bersemangat untuk memenuhi hak. Jangan banyak menuntut hak. Ketahuilah bila kita banyak menuntut hak, ketahuilah bahwasanya tidak akan pernah terjadi keserasian dan keseimbangan di dalam hubungan-hubungan antar manusia. Karena satu pihak itu menuntut pihak yang lainnya, sementara ia tak mau memenuhi hak orang yang punya hak pada dirinya. Hubungan dalam kehidupan kita ini banyak sekali. Penguasa dengan rakyatnya, tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya, seorang pekerja dengan orang yang mempekerjakannya, tamu dengan tuan rumahnya, anak dengan orang tuanya, suami dengan pasangan hidupnya, istri dengan pasangan hidupnya, dan seterusnya. Jika masing-masing pihak hanya menuntut hak, maka yang terjadi akan chaos tanpa dia berkeinginan untuk memenuhi hak pasangannya atau tidak memenuhi hak orang yang memiliki hak pada dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Islam menegaskan untuk memberikan hak itu kepada pemiliknya. Salman Al-Farisi mengatakan hal itu kepada Abu Darda. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah hak itu kepada pemiliknya. Abu Darda di waktu pagi menceritakan hal itu, apa yang dialaminya, beserta dengan nasihat Salman Al-Farisi kepadanya, datang kepada Nabi SAW melaporkan hal itu kepada beliau SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqa Salman, Salman itu benar, radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita nanti akan menjelaskan dan membahas tentang masing-masing hak, yang akan kita mulai insyaallah taala adalah pembahasan hak istri atas suaminya. Ini dimulai pembahasan ini dikarenakan di antara pasangan suami istri ini yang terlemah adalah istri. Maka kita dahulukan untuk kita bahas, agar para suami mengingat dengan jelas, lugas, tegas tentang hak-hak istrinya terhadap dirinya. Ketika kita nantinya menjelaskan tentang hak-hak suami atau hak-hak istri, maka setiap kita, baik itu suami atau istri, hendaknya yang diingat itu bukan haknya, tapi yang diingat adalah hak pasangan hidupnya. Lalu dia bersemangat untuk memenuhi hak itu bagi dirinya. Ketika kita menjelaskan tentang hak suami dan hak istri, maka tidak perlu kita untuk mengingat hak-hak masing-masing kita. Tapi yang kita ingat dan yang kita pahami dan kita camkan adalah hak-hak pasangan hidup kita. Itu yang kita ingat.
Kemudian kita bersemangat untuk memenuhi hak tersebut. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak itu kepada pemilik haknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan hak masing-masing dari suami istri ini. Kita mulai dari penyebutan hak-hak seorang istri atas suaminya. Yang tadi kita katakan kenapa kita dahulukan, karena ini ya, istri ini adalah salah satu dari sepasang suami istri yang sangat lemah. Maka kita dahulukan agar para suami mengingatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hak-hak istri atas suaminya yang wajib bagi suami untuk memenuhi hak tersebut terhadap istrinya. Yang pertama, an yu'ashiraha bil ma'ruf, memperlakukannya dengan cara baik. Menyikapi istri dengan cara baik ini merupakan haknya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan hal itu kepada para suami. Dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka itu dengan cara yang baik. Mereka itu maksudnya adalah para istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara memperlakukan istri dengan cara yang baik? Yaitu memberikan makan kepadanya apabila sang suami itu makan. Memberikan pakaian kepadanya bila suami itu punya pakaian. Mendidiknya dengan baik apabila dikhawatirkan pembangkangannya, yang dia akan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara terlebih dahulu memberikan wejangan yang baik kepada dirinya, tanpa mencelanya, tanpa memakinya, tanpa menjelek-jelekkannya. Nah, kalau dia sudah taat maka sudah hentikan. Kalau juga tak mempan dalam jangka waktu yang begitu panjang, sudah diberikan wejangan namun tak mempan, tak berguna bagi dirinya, maka bukan langsung dipukul, tapi boikot ia pada tempat tidurnya, jauhi. Ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada dirinya bahwa sang suami lagi tak butuh kepadanya. Padahal biasanya sang suami yang tak tahan kalau dia berpisah dengan istrinya. Tapi ini sangat dibutuhkan untuk memberitahu kepada istri bahwasanya dia tak butuh lagi dengan istrinya dengan memisahkan diri pada tempat tidur. Demikian. Nah, kalau dia sudah menyadari kesalahannya lalu dia taat kepada suaminya, maka sudah terima taubatnya. Namun juga bila tak mempan, maka silahkan dilakukan pemukulan, tapi pukulan bukan pada wajahnya, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang bukan mengalirkan darah, bukan pukulan pula yang membuat cedera pada tubuhnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fin ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Allah berfirman, wanita-wanita yaitu para istri yang kalian khawatirkan pembangkangannya tak lagi taat kepada kalian, maka berikanlah wejangan kepada mereka. Wejangan, nasihat, berikan. Ini terlebih dahulu yang dilakukan, bukan pemukulan, ya, bukan pula pemboikotan, ya.
bukan pula pengusiran, tapi wejangan, nasihat yang lemah lembut ya kepadanya, ya. Bisa jadi dia jatuh kepada kesalahan tersebut dikarenakan ia tidak tahu itu sebuah kesalahan, ya. Demikian, maka diberikan wejangan, diberitahu, demikian, ya. Dan ini tentunya bukanlah sekali dua kali dalam memberitahu, ya, memberikan wejangan itu, tapi dalam jangka waktu yang begitu panjang, karena memahamkan wanita yang bengkok dan kurang akalnya ini butuh waktu yang panjang, ya. Diingatkan, bisa jadi dia lupa. Ingatkan, bisa jadi dia tak tahu. Ingatkan, bisa jadi dia tidak menyadarinya. Demikian, ya. Tentunya dengan penuh kasih sayang, karena ini adalah istri tersayang. Kemudian wahjuruhunna fil madaji'. Nah, kalau sudah wejangan itu tak mempan, nah berikutnya adalah wahjuruhunna fil madaji', yaitu boikot mereka, yaitu para istri itu pada tempat tidur mereka. Yang tadi sudah kita sebutkan, ini merupakan bentuk ya pengiklanan kepada mereka, ini sudah tak butuh lagi. Ya kalau memang tak mau juga, ya sudah nanti diganti, cari istri yang lainnya, begitu. Jujur kita katakan, yang butuh dengan istri terkadang kita, para laki-laki. Ya. Kita terkadang tidak kuat untuk berjauhan dengan istri. Terkadang kita tidak kuat untuk berlama-lama tidak dekat dengan istri. Lebih-lebih tatkala mereka mengalami haid atau nifas. Nah, tatkala mereka sudah tak mempan lagi dikasih nasihat, diberikan wejangan, maka tindakan memboikot mereka yang ini merupakan bentuk iklan kepada mereka. Kalau tak mau ya sudah, ya kita bisa cari yang lainnya, tak butuh dengan mereka, demikian, ya. Seperti itu. Tapi terkadang pula ada para istri yang sangat kurang ajar dan begitu berani kepada suami, ya. Terkadang ketika dia diboikot oleh suaminya, bisa jadi muncul dalam benaknya, bahkan terucap pada suaminya, ya. Kalau abang tak butuh lagi denganku, ya, aku pun tak butuh dengan abang. Kalau abang butuh laki-laki perempuan yang lain, aku pun bisa cari laki-laki yang lain. Begitu, masya Allah. Ini luar biasa memang istri seperti ini. Ya, itulah menunjukkan kurang akalnya. Padahal kalau sang suaminya cari istri yang lainnya, itu halal baginya. Baik itu ada dia, ada istri itu ataupun tidak ada istri itu, asalkan dinikahi. Begitu. Kalau sang istri mencari laki-laki lain selain suaminya, ya kalau sudah tak bersama lagi dengan wafat suaminya atau dikarenakan cerai dan sudah berakhir masa iddahnya, ya boleh. Tapi kalau masih berstatus istri dan ada suami, maka ini perzinahan selamanya. Dan tidak akan sah pernikahan itu ketika ya wanita itu berstatus istri selamanya, demikian. Tapi begitulah wanita, ya, karena kurang akalnya, didominasi oleh kemarahannya, perasaannya. Kadang dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tak disadarinya, itu merupakan bentuk, ya, bentuk keburukan yang nyata. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kalaupun tak mempan juga boikot pada tempat tidurnya, maka Allah mengatakan wadribuhunna, maka pukullah mereka. Yang disebutkan dalam satu riwayat, ya, darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak mencederai. Demikian. Nah, kalau sudah mendapatkan tahapan-tahapan seperti ini, sudah melalui tahapan-tahapan seperti ini, ternyata istri dia pun taat kepada suami,
maka jangan cari alasan lagi untuk berpisah dengannya dan menyulitkannya, menyusahkannya. Kata Allah, fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Bila mereka istri itu telah taat kepada kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk menyusahkan mereka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah ini dia. Ketika kita mendapatkan ya istri ini tak lagi taat, sudah nampak gelagat tak taat dan nekat ya dengan suaminya, ya, melawan suaminya, maka ini 3 tahapan ini harus ditempuh, ya, yaitu memberikan wejangan dalam waktu yang begitu panjang, memboikotnya pada tempat tidurnya, ya, melakukan pemukulan, ya, pukulan yang tidak melukai dan mencederai, demikian, ya. Inilah merupakan bentuk adab dan akhlak kepada istri, ya, bermuasyarah, yaitu memperlakukan istri itu dengan cara yang baik. Dan ada hadis Nabi SAW tatkala Nabi SAW ditanya oleh seseorang yang datang kepada beliau, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri salah seorang di antara kami terhadap kami? Maka faqala Rasulullah SAW bersabda, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau berikan makan kepadanya tatkala engkau makan. Jangan sampai maksudnya kita kenyang, istri kelaparan. Itu kedzaliman. Karena sesungguhnya orang tuanya itu telah mengalihkan tanggung jawabnya kepada kita. Walinya telah mengalihkan tanggung jawab untuk memperlakukannya dengan baik itu kepada kita. Maka jangan sampai dia kelaparan saat kita kenyang, ya. Beri makan tatkala kita makan. Wa taksuha iniktasaita, engkau berikan pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian. Maksudnya adalah kalau kita beli pakaian baru, ada pakaian baru, ya belikan pakaiannya. Jangan pakaian compang-camping atau pakaiannya itu-itu saja yang tak dicuci-cuci, akhirnya dia mengalami penyakit kulit karenanya, ya. Berikan pakaian kepadanya. Demikian. Kemudian Rasul mengatakan wala tadribil wajha, jangan engkau pukul wajahnya. Masya Allah. Sebagian laki-laki suami mereka begitu kasar kepada istri. Terkadang istri dijadikan bagi dia sebagai lawan tandingnya, padahal tak seimbang. Sebesar apapun badan istri, ya suami itu tentunya lebih kuat ketimbang istrinya, karena laki-laki tenaganya begitu kuat. Ya jangan sampai ya memukul wajah, menyakiti fisiknya, jangan. Ya demikian. Tidak boleh kita memukul wajah istri. Ya. Wajah istri itu bukan untuk dipukul, ya, tapi untuk ya dibelai wajahnya, dicium pipinya, demikian seperti itu. Wala tuqabbih, dan jangan engkau jelek-jelekkan ia, jangan jelek-jelekkan istri, dikata-katain dengan kata-kata yang buruk, ya, dimaki, dicela, demikian jangan, ya, dilarang oleh Nabi SAW. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikotnya kecuali di rumah. Lihat, kalau tengkar sama pasangan hidup, jangan sampai ketahuan ya oleh orang lain. Jangan sampai tetangga tahu kanan dan kiri. Jangan sampai orang lain ya mengetahui apa yang terjadi di antara suami dan istri. Jangan sampai seorang istri ya mengeluarkan suara yang keras, suami juga demikian, suaminya mengucapkan ungkapan yang keras di luar rumah, ya,
sembari menjerit-jerit, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, jangan, ya. Jangankan itu, ya, memboikot saja, itu tindakan melakukan pemboikotan, diam-diaman, gitu ya, tidak temanan, gitu. Itu jangan sampai di luar rumah. Temanan itu, ya, itu harus tampak bagi orang lain bahwa kita ini tidak ada masalah dengan pasangan hidup kita, ya. Seperti itu. Jangan sampai contohnya sang istrinya bertanya mungkin, ya, dengan suaminya ketika ada orang lain, ya, di luaran rumah, lantas suaminya diam saja. Begitu juga sebaliknya ketika sang suami bertanya kepada istrinya, ternyata istrinya diam saja. Itu diketahui oleh orang. Jangan, ya. Maka simpan persengketaan, permusuhan, perseteruan itu cukup dalam rumah saja. Jadi kalau mau boikot-boikotan, tidak teguran, diam-diaman, itu cukup di rumah saja. Adapun di luar rumah maka berlaku seperti biasa. Ini suami, ini istri, demikian. Kalau jadwalnya mengantar istri, maka diantarkan. Bukan begitu diantar, ditinggal. Lantas pulang naik angkot atau naik gojek, pegangan pula. Kan bahaya ini, ya. Seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan derajat, ya, sanad yang hasan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang senada diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ketahuilah, hak mereka para istri atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka di dalam pemberian pakaian dan makanan kepada mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, janganlah ada seorang laki-laki beriman itu membenci wanita beriman. Itu maksudnya adalah sepasang suami istri ini, janganlah ia membenci. Seorang suami jangan sampai dia membenci istrinya yang punya iman. Kalau dia tak suka salah satu dari karakter darinya, maka ia bisa ridho dengan yang lainnya. Ia bisa ridho dari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tanda keimanan, ciri keimanan adalah melihat kelebihan pasangan. Kalau tak suka dengan satu karakter, satu kekurangan, satu kekeliruan, satu kesalahan, maka cari sesuatu yang lain yang bisa membuat ridho kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan. Jangan lihat kekurangan, nanti bosan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini tanda dan ciri keimanan, melihat kelebihan bukan kekurangan dan kesalahan. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan mukminun mukminatan, laki-laki beriman dengan perempuan beriman, menunjukkan keimanan itu sudah kelebihan. Jadi lihatlah kelebihan, jangan lihat kekurangan. Imannya itu sudah kelebihan. Nah, kalau tak suka dengan istri pasangan hidup kita, maka lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Kalau lihat kekurangannya begitu banyak, ya, begitu banyak. Seandainya belum ketemu dengan orangnya, bisa jadi kita sudah lihat kekurangannya. Contoh, masuk rumah saja, masuk rumah.
ternyata rumah itu berantakan. Ini saja belum kelihatan orangnya, kita sudah dapatkan kekurangan. Masya Allah, rumah berantakan, apa nggak bisa ngurus rumah gitu kira-kira kan? Ah, itu kekurangan. Ini belum ketemu sama orangnya, juga belum ketemu sama orangnya. Ternyata begitu didengar, oh sedang tidur, kenapa? Kedengaran ngoroknya, nah begitu. Itu belum ketemu orangnya. Atau contohnya, udah kecium baunya, padahal belum ketemu orangnya. Lihat, ya. Kalau lihat kekurangannya, belum ketemu orangnya pun sudah terlihat, sudah diketahui kekurangannya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita, dan ini ajaran dalam agama kita, untuk melihat kelebihan bukan kekurangan, agar tidak terjadi kebosanan berakhir dengan perpisahan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita ingin, wahai para suami, ya, istri kita itu melihat kelebihan kita, bukan melihat kekurangan kita. Istri kita itu melihat kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pula istri itu suka dilihat kelebihannya, bukan kekurangannya. Adapun kekurangan, kecacatan, maka itu ditutupkan. Jangan disebarluaskan. Bahkan tutupkan dengan kelebihan. Mungkin, Masya Allah, dia pandai bersolek, walaupun mungkin rumah berantakan. Dia jago masak, walaupun jarang mandi. Dia Masya Allah luar biasa, ya, lahir darinya banyak anak, sampai-sampai tak bisa ngurus diri. Sangat mungkin, namanya repot dengan anak. Ya, itu kelebihan-kelebihan, coba dilihat, jangan dilihat kekurangan. Dia sayang sama suami, walaupun repetannya, cerewetnya tiap hari selalu ada. Itu menunjukkan dia sayang sama suami, kan gitu. Perhatian sama suami, Masya Allah. Kalau suaminya mau berangkat kerja, itu dipenuhi apa yang dibutuhkan untuk keluar rumah. Ya. Mulai dari kalau ada pakai sepatu, maka sepatunya disiapkan, kaos kakinya dipakaikan, sepatu juga disiapkan dan dipakaikan, jas, jaket, begitu, Masya Allah. Sampai berangkat itu selalu ditemani, ya, sampai barangkali dia katakan kepada sang suami, cepat pulang ya sayang, Masya Allah. Tapi kalau repetannya, cerewetnya, Masya Allah luar biasa. Tapi begitulah. Nah, itu kelebihan, lihat kelebihan, jangan lihat kekurangan. Ingat ya, ini adalah motivasi bagi para laki-laki. Bukan lantas maksudnya para istri itu membenarkan kekurangan dan keburukannya. Oh, kalau gitu boleh ya, cerewet, yang penting sayang sama istri, ya, sayang sama suami. Males mandi, ya, males merawat diri, yang penting kan banyak anak. Mungkin bukan begitu. Ini bukan jadi alasan, ya. Ini maksudnya adalah, ya, ini khusus bagi suami, di mana suami ini harus lihat kelebihan pasangannya, istrinya, walaupun bersama dengan itu banyak kekurangan dan cacatnya. Demikian, ya, seperti itu. Bukan jadi pembenaran, ya, bagi para istri untuk memiliki cacat dan kekurangan serta, ya, kejelekan. Demikian, ya, wallahu taala a'lam. Barangkali
Ini satu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya. Jadi satu dulu yang kita sampaikan terkait dengan hak istri atas suaminya yang wajib bagi suaminya untuk memenuhinya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi terlebih dahulu. Kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, bertanya langsung ya lewat telepon, silahkan hubungi nomor layanan kami 082288886630. Dan di nomor yang sama juga bisa dilayangkan pertanyaan lewat chattingan WhatsApp atau di nomor yang lain 085261904177. Baik ya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan, bismillah, mau tanya, bagaimana Ustadz kalau istri sedang ngambek dan mendiamkan suami, berdosakah istri? Bismillah, kalau seandainya istri ngambek, mendiamkan suami, bahkan tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami, bahkan ketika barangkali sang suami menginginkan dia dilayani pada tempat tidurnya, kebutuhan syahwatnya, istri karena lagi ngambek mendiamkan suami, ya, maka dia berdosa istri ini karena ada hak suami yang tidak dipenuhi istri. Demikian. Gitu juga barangkali saking ngambek dan marahnya sama suami, ketika suami buka saji, tahu saji ya, tempat makan, tulisannya ada tulisan di situ, masak sendiri, masya Allah, ya, nggak sekalian aja ditulis cari istri lagi, kan lumayan gitu ya, bisa nanti dia masak makan di rumah istri barunya gitu, ya. Ya tentunya kalau hal seperti ini bisa berdosa istri, karena ada hak suami yang tidak dipenuhi istri. Ya kalau contohnya ngambeknya cuma ketika suaminya bertanya, sayang ada apa? Masih ngambek, diam aja gitu ya. Tidak ada hak yang lain seperti yang sangat krusial itu yang terabaikan. Ini insya Allah tak mengapa. Tapi kalau sampai contohnya keinginan berhubungan badan ini ditolak karena ngambek tadi begitu ya, makan juga tak disediakan, anak-anak juga diabaikan, ini dosa itu istri. Demikian ya, seperti itu. Maka dilihat apa sih yang terabaikan karena ngambeknya istri dan boikotnya istri ini, apa yang terabaikan? Nah seperti itu ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk doa orang yang sakit apa ya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang diajarkan Nabi SAW untuk orang yang sakit itu banyak ya, yang disebut dengan ruqyah. Membacakan Al-Fatihah itu ruqyah, bisa dibacakan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau nggak salah juga Imam Muslim, ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ya Rasulullah membenarkan bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Bahkan Rasul bertanya, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Demikian, ya. Jadi baca Al-Fatihah, insya Allah kan gampang baca Al-Fatihah, karena itu bacaan dalam salat kita. Al-Fatihah itu dibaca bisa untuk kesembuhan insya Allah ta'ala. Begitu juga Al-Mu'awwidhatain, ya, seperti contohnya Al-Falaq, An-Nas, begitu juga ya Al-Ikhlas, ya, silahkan baca. Bahkan ya semua Al-Quran insya Allah ta'ala itu adalah obat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Quran itu apa saja yang dia merupakan kesembuhan dari Allah, tentunya kesembuhan itu ya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, seperti itu ya. Jadi insya Allah bisa dibaca Al-Quran apa saja ya. Secara khusus adalah Al-Fatihah. Adakah doa yang diajarkan Nabi? Banyak insyaallah ta'ala. Seperti contohnya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang luar biasa maknanya kalau kita ya mau memahaminya. Allahumma rabban nas, wahai Rabb manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit ya. Hilangkanlah penyakit ini. Isfi, sembuhkan dia. Anta syafi, engkaulah sang penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Demikian. Begitu juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang dia punya penyakit ya, bawaan dari masa jahiliyah dahulu. Nabi SAW mengajarkan kepadanya untuk membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali dengan nama Allah. 3 kali dibaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baru setelah itu dibaca 7 kali A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Aku berlindung ya dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa saja, dari keburukan apa saja yang aku dapati dan aku khawatirkan. Demikian. Nah, sahabat itu ketika mengamalkan doa ini sembuh, demikian ya. Seperti itu. Gitu juga doa Nabi SAW, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah, turbatu ardina, debu tanah kami. Biriqati ba'dina, dengan air ludah sebagian kami. Yusfa bihi saqimuna, disembuhkan dengannya orang yang sakit di antara kami. Bi'idni rabbina, dengan izin dari Rabb kami. Demikian ya, bisa insyaallah ta'ala. Dan banyak lagi ya doa-doa ruqyah dari Nabi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan ya melihat doa-doa ini pada kitab kecil Hisnul Muslim ya. Hisnul Muslim ya. Insyaallah bahkan kalau diketik saja ya mungkin di internet itu akan muncul ya, Hisnul Muslim ini akan muncul insyaallah ya. Begitu juga silahkan miliki juga kitabnya kitab ruqyah atau juga kitab zikir dan doa punya ustadz yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid ya, Ustadz Yazid ya. Demikian. Ustadz Yazid Jawas ya, silakan ya miliki kitab tersebut. Juga enggak gitu besar ya, demikian. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Lalu Ustaz, bagaimana dengan istri yang banyak mengeluh seperti banyak cucian, capek, jaga anak ya dan lain-lain? Apakah itu bentuk kurang akalnya atau bagaimana Ustaz? Nah, tentunya ketika kita mendapatkan istri kita yang banyak mengeluh ya tentunya itu karena kekurangan ya. Kekurangan motivasi bisa juga, kekurangan sabarnya ya. Dan bisa juga karena kurang akalnya. Ya. Lalu bagaimana apa yang mesti kita lakukan? Pertama, kita sabar juga menghadapinya. Ya, karena memang dia kurang akal dan memang ya selain kurang akal karena bengkok juga ya, dia itu bengkok, maka kita harus bersabar dengannya. Demikian ya, kita harus bersabar dengannya. Cara yang bisa kita lakukan untuk menyabarkannya, selain kita tadi sabar juga, kita memberikan motivasi kepadanya
ya. Tentunya berikan motivasi itu sambil dikurangi pekerjaannya. Seperti contohnya mencuci pakaian kan bisa juga kita. Bagaimana bentuk mengurangi ya beban tugas rumah tangganya? Kalau cuci pakaian barangkali ya kalau biasa mencuci dengan tangan, maka belikan mesin cuci, demikian, seperti itu. Tapi begitulah memang kalau perempuan ya, nggak ada mesin cuci, nyuci pakai tangan ngeluh, sudah ya. Dibelikan mesin cuci senang, nggak lama ngeluh juga, ya. Dan seterusnya, memang begitu perempuan, sabarlah kita ya, ya sabar. Yang jelas kurangi bebannya, ya, dengan cara ya kalau ya belum ada mesin cuci kita bantu nyuci. Kalau sudah ada mesin cuci kita bantu nyucikannya juga, kan tinggal muterkan aja gitu ya. Kita bisa bantu juga menjemurkannya atau mengambil pakaian dari jemuran ketika sudah kering, atau melipatnya atau menggosoknya, demikian, seperti itu. Ya mungkin sesekali bisa ngomong lah dengan istri, "Dek, kayaknya kok repot banget ya, kayaknya butuh pembantu kali ya." Maksudnya butuh perempuan lain yang mau membantu, kan begitu. Ditawarin begitu ya, coba ditawarin ya, oh biar semangat dia. Biasanya setelah diucapkan seperti itu dia akan semangat. Kenapa? Wah, daripada datang pula lah perempuan yang lain, kan begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, begitu caranya, sembari kita ingatkan. Jadi nasihat itu akan masuk ya tatkala kita membantu dan meringankannya. Sambil membantunya dan meringankannya, kita ngasih nasihat. Apa nasihatnya? Ya, Masya Allah ya, betapa besarnya pahala ya dirimu wahai sayangku. Ya, ini pakaian kalau adik cuci, dengan pakaian ini abang dan anak-anak itu bisa sholat, kan gitu ya. Seperti itu. Adik tentunya mencucinya jadi bersih, itu dapat pahala. Ya, demikian. Begitu juga ini memudahkan urusan sesama muslim, apalagi suami yang dicintai, kan tentunya pahala besar. Nah, kebersihan kan itu disukai sama Allah. Nah, begitu kan ada pahala. Nah, begitu diingatkan ada pahala yang besar sesungguhnya. Nah, ini insyaallah taala akan meringankan ya beban mereka. Kenapa? Karena motivasinya motivasi akhirat, pahala, ridho Allah, demikian. Seperti itu ya. Nah, ya jangan kita pula ngeluh aja pun ku gantilah nanti. Ya jangan begitu ya. Itulah kekurangan istri. Ya. Ya kita yang mengurangi bebannya, membantunya, demikian. Bukankah Nabi SAW juga demikian? Kalau di rumah, beliau itu meringankan beban istri. Beliau itu ya melakukan sebagian tugas-tugas istri, membantu istri kalau di rumah. Nah, seperti itu. Dan ini juga motivasi bagi kita. Ya. Kalau kita ingin jadi suami yang baik, maka tiru Rasulullah, bantu istri ketika di rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan izin bertanya. Ustadz, saya kalau ada sesuatu yang gak enak dari suami, gak suka langsung sampaikan, selalu dipertimbangkan kiranya maslahat apa ya, kiranya apa maslahatnya dan apa mudaratnya. Tapi ana jadi banyak diam karena sakit hati dan lidah menjadi keluh, seolah-olah tidak bisa banyak berkata banyak. Namun masalahnya suami marah, ana bersikap beda, ana jadi merasa tertekan dan merasa serba salah. Kalaupun ngomong, pengalaman yang sudah-sudah suami memojokkan ana dan tidak terima apa yang ana sampaikan, tidak terima apa yang ana sampaikan. Tapi kalau dipendam sendiri, suami juga marah karena pengennya kalau apa-apa katanya terbuka. Ya, serba salah memang ya. Ya, kalau begini saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini berarti giliran istri yang sabar. Nah, begitu. Kalau tadi kan suami ini ya. Jadi kalau seperti ini giliran istri yang sabar, begitulah, ya. Ya kalau Islam itu datang memang untuk ya memberikan motivasi kepada kedua belah pihak, ya.
Ya kalau ada masalah tentunya pihak yang bermasalah itu kita sabarkan, ya. Kita kuatkan. Nah, seperti itu. Nah, dalam kasus yang ini adalah suami yang punya masalah. Ya, kalau tidak enak si istri yang diam gitu ya. Ya kalau istri diam sebenarnya kita masih mending. Kadang ada istri masya Allah ya, ini para suami, ini mudah-mudahan sang suami ini lihat kajian ini ya. Ya. Para suami, coba perhatikan para suami. Ada istri kalau lagi nggak enak, lagi marah, lagi tak suka, maka yang keluar adalah ungkapan, semuanya keluar, semua dimarahi. Ya tentunya ini akan membuat sakit hati. Beda kalau diam. Ya, beda kalau diam. Ya barangkali mungkin wanita ini itu mungkin bersuku Jawa, mungkin ya. Ya, walaupun ada juga sih ya wanita-wanita istri-istri kalau dia dari suku yang lain, kalau dia marah dia diam, kalau dia sakit hati tak enak dia diam, itu bagus. Lihat para suami, perhatikan para suami, kalau istri lagi marah tak enak dia diam, asalkan semua kebutuhan kita dipenuhinya, itu bersyukur daripada kalau dia tak suka dan tak senang dia merepet. Repet itu maksudnya cerewet, semuanya dikeluarkan. Mulai dari pagi sampai siang ngomong terus, ungkapannya kasar-kasar, itu menyakitkan. Jadi lebih baik mending memang diam gitu. Seperti itu ya. Ya, kalau saya pribadi, kalau istri saya lagi marah, kalau saya ya, lebih senang saya diam daripada kalau dia merepet terus, cerewet terus, apa yang disebutkan kita sakit hati kan begitu ya. Maka diam, kita pun diam, dia diam, kita diam, sebentar nanti itu bisa berkomunikasi lagi gitu ya. Iya, jadi masya Allah kalau diam itu mending ya. Tapi ingat ya, ini bagi sang penanya saya ingatkan, kalaupun diam coba penuhi kebutuhan suami walaupun diam. Kan nggak enak lagi marah nih ya sama suaminya, maka walaupun diam karena takut mungkin salah ucapan kan begitu ya, maka diam saja tapi penuhi kebutuhan suami. Ya jangan sampai kalau diam saja diam terus gitu, nanti mati pula kan, diam nggak gerak-gerak gitu kan ya. Ya bergerak, diam-diam itu mulutnya, tapi bergerak apanya? Ya tangannya. Kalau suami butuh makan ya disiapkan kan begitu ya, makannya disiapkan. Kalaupun dia seandainya butuh dengan istri untuk berhubungan badan, ya sudah nggak apa-apa, penuhi saja walaupun diam gitu. Nah terus gimana kalau seandainya sang suami bilang begini, lagi marah ya dek, kok diam aja gitu. Bilang aja sama suami, bang ini lagi nggak enak hati bang, ini lagi marah. Nanti kalau adik ngomong abang tersinggung, mending kan adik diam gitu, sampaikan begitu ya, nanti dia akan paham insya Allah ya begitu ya. Jadi diam itu bagus ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, kalau tak bisa maka diam kan begitu ya. Kalau nggak bisa, lagi marah, lagi tak enak hati, mau berbicara, mengucapkan sesuatu, biasanya itu didorong dengan kemarahan sehingga muncullah ucapan yang tak baik kan begitu, maka diam. Sudah benar itu insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah banyak sekali ini, kayaknya pertanyaannya cuma dari satu orang ini ya. Baik ya, barangkali waktunya sudah berakhir karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat
zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja apa yang kita sampaikan, baik itu menyampaikan materi maupun menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, mohon ampunan, dan kepada Allah saya minta dimaafkan. Kebenaran maka silahkan ambil dan amalkan, kekurangan dan kesalahan maka tinggalkan dan hindarkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk bisa berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita ya untuk membebaskan lahan ini sekitar 3,3 sekian miliar rupiah. Ya. Silakan miliki aset akhirat kita yang pahalanya akan terus mengalir dan minimalnya itu 700 kali lipatnya. Silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang terus mengalir pahalanya itu ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda ini bisa Anda lihat informasi seperti ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.